Apakah setelah kematian nasib manusia masih bisa diubah? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa dengan kematian, hidup manusia berakhir dan semua keputusan yang kita lakukan selama hidup kita sudah mencapai garis finish. Itu merupakan final. Anda tidak bisa melanjutkan lagi dengan sesuatu yang Anda bayangkan seperti di dunia ini. Mungkin kita berfantasi, andaikan bahwa setelah hidup di dunia ini, dan kalau misalnya kita belum bisa masuk surga karena semua kesalahan kita masih dapat mengulangi kembali hidup kita dan melakukan hal-hal yang baik lagi supaya kita kemudian diberikan kesempatan untuk masuk hidup yang kekal bersama Tuhan dan jangan sampai masuk neraka. Memang kita memiliki yang namanya konsep api penyucian, di mana itu merupakan proses di mana jiwa-jiwa itu dimurnikan agar bisa masuk dalam surga. Sebab jiwa yang masih berlumuran dengan dosa tidak pantas dan layak untuk bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. Dan kita bisa memahami bahwa api penyucian tersebut bukan lagi sebuah tempat atau proses di mana kita masih bisa melakukan kebaikan. Yang kita butuhkan waktu itu adalah didoakan. Dan karena itu dalam gereja Katolik kita punya tradisi untuk mendoakan semua arwah orang beriman pada tanggal 2 November. Kembali pada pertanyaan yang pertama, bisakah kita mengubah nasib kita? Kalau kita membaca kitab suci, kita akan melihat bahwa semua yang kita lakukan, sekali lagi, sudah mencapai finalnya ketika kita meninggal. Dan hidup kita adalah sebuah akumulasi keputusan-keputusan sepanjang hidup kita. Dan karena itu pentinglah kita menjadi bijaksana untuk memikirkan apa yang kita mau lakukan setiap hari. Dan jangan sampai kita jatuh di dalam kesalahan yang sangat fatal. Pun kalau kita misalnya melakukan kesalahan, kita tahu jalan untuk pulang. Tuhan selalu membuka pintu kerahimannya untuk setiap jiwa datang kembali kepadanya. Tuhan selalu rindu bahwa kita datang kembali berpaling kepadanya dan mengikuti kehendaknya. Ibaratnya, jika Anda naik sebuah kendaraan dan Anda tahu bahwa Anda sudah tersesat jalan, Anda mesti menemukan jalan untuk kembali dan menuju ke tempat yang benar. Dan adalah sebuah kebodohan kalau kita sudah tahu kita tersesat, kita terus saja jalan dan semakin tersesat. Dan itulah gambaran bahwa hidup kita sebuah proses di mana kita bisa berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik. Kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Kalau kita membaca Injil hari ini di mana Yesus digambarkan memanggil murid-muridnya yang pertama, ada 12 orang yang dia panggil sebagai rasulnya. Dan yang mungkin juga mengganggu kita adalah apa yang dikatakan dalam Injil bahwa Yesus juga memilih Yudas Iskariot yang kemudian akan mengkhianati dia. Pertanyaannya adalah, apakah ada manusia yang diciptakan memang untuk menjadi pengkhianat? Atau mungkin pada zaman sekarang kita bisa bertanya, apakah ada manusia yang diciptakan untuk menjadi seorang penjahat, seorang perampok, seorang yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi apapun juga bentuknya? Tidak. Allah tidak pernah menciptakan seperti itu. Allah menciptakan semua baik adanya. Tetapi kemudian apa yang terjadi dalam hidup manusia adalah keputusan bebas setiap orang. Demikian juga Yudas. Dia punya kebebasan untuk memutuskan menjadi rasul yang baik atau menjadi pengkhianat Yesus. Dia punya kebebasan untuk menjual Yesus atau menyertai dia dengan setia seperti murid yang dikasihi oleh Yesus. Itulah Yudas. Kesalahan Yudas yang terbesar adalah walaupun dia gagal, kita percaya Tuhan tetap sayang sama dia. Tapi kesalahan dia yang terbesar adalah bahwa dia putus asa. Dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Maka jika Anda saat ini merenungkan seperti apa hidup Anda dan menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, bangkitlah, bangunlah, dan perbaikilah hidupmu. Dan Tuhan pasti memberikan kesempatan kepadamu. Dan lihatlah betapa berharganya dirimu di hadapan Tuhan. Engkau bukan orang yang dikutuk, engkau bukan orang yang dibuang oleh Tuhan, engkau orang yang dicintai. Maka terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara, atas keluarga, hidup dan pekerjaan Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.